Nah, saya cari dari mana gereja bisa punya konsep melayani Tuhan, padahal ayatnya jelas dia nggak mau dilayani. Berarti selama ini kan salah dong kalau gitu. Loh, betul nggak? Selama ini kan salah. Saya teliti, maka itu namanya murid harus belajar. Jadi saya ini kalau kelihatan hal-hal yang gak cocok dalam gereja, seperti yang kita sebut, saya itu cari. Kenapa kok bisa gitu? Karena saya murid, saya belajar. Apa saja saya bisa pelajari. Saudara, ternyata gereja mengambil 100% agama. Coba, lebih-lebih yang pernah berasal dari agama lain. Agama apa saja? Kristen bukan agama. Semua agama di dunia, bahkan kata kebaktian itu enggak ada di Alkitab. Kata kebaktian itu dari agama Konghucu dan agama Buddha. Karena berbuat bakti, kita bukan kebaktian. Nah, akhirnya lagi bukan ingat belajar. Jangan ngomong sesat dulu. Belajar itu hal-hal yang baru. Jadi kita harus tahu. Percayakah saudara, dokter gigi usia 80 itu belajar terus untuk hal-hal baru. Yang 80 sudah selesai dipelajari. Percaya penyakit berkembang juga, hal yang baru lagi. Coba jadi apa tidak? Bahkan alat-alat. Dokter gigi itu dokter yang paling mahal alat-alat. Kalau nggak belajar yang baru, nggak ada pasien mau. Coba bayangkan, siapa pernah dokter gigi tahun 70-an, 80-an yang pakai cacuk bodi gede? Sudah berubah sekarang, lain lagi. Nah, gereja nggak pernah belajar hal-hal yang baru. Kalau kita tidak tahu dan tidak mau belajar hal-hal yang baru, cuma ada satu hasilnya, kita muter terus. Betul nggak? Muter saja. Dan segala sesuatu yang muter ulang itu menjemukan dan jenuh. Semua agama di dunia terhadap Tuhan dan dewa mereka harus dilayani. Apalagi yang keturunan Tionghoa. Lihat emak engkong kita dulu. Wih, kalau mengabdi pada dewa dewinya itu luar biasa. Betul nggak? Coba ingat lagi. Mereka itu hormatnya luar biasa. Karena takut, bukan karena kasih. Telat sembahyang, aku dimarahi. Wih, kalau sudah aku itu kepala jeduk-jeduk itu luar biasa. Mereka harus bawa sesuatu. Lihat semua agama, Tuhannya harus dilayani. Dan layaninya gak main-main, habis-habisan. Coba yang pernah ke Gunung Kawi, gak ada tempat seperti Gunung Kawi jam corwantasan di mana-mana. Karena orang janji kepada dewanya, dan mereka gak boleh lupa untuk melayani, kasih ini, kasih itu. Nah saudara, setelah kita jadi Kristen itu ke bawah. Pernahkah saudara sadar bahwa memberi persembahan uang ke gereja itu bukan untuk Tuhan? Coba mikir, ya, betul? Bukan untuk Tuhan. Tuhan gak butuh duit. Itu untuk pekerjaannya, bukan untuk Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah kita acak-acak, kita obok-obok luar biasa. Karena ketidakmengertian kita. Doa pagi juga bukan untuk Tuhan. Karena kalau kita doa untuk Tuhan, itu berarti kita nyembayangi Tuhan. Lalu tuh disembayang. Kalau agama, nah itu berdoa untuk Tuhannya, untuk nabinya, untuk dewanya. Semua agama doakan keselamatan, doa. Kalau kita tidak. Lalu kalau begitu, yang disebut melayani itu apa? Kita harus tahu sekarang. Kalau Yesus yang mau dilayani, lalu apa yang harus kita layani? Siapa? Yang ketiga, tadi sudah satu, Papa senang apa? Carikan jiwa. Jawabannya betul, tapi kita buatnya salah. Nomor 2, sudah harus tahu jawabannya. Yesus nggak mau dilayani. Kenapa kita sibuk melayani dia? Sudah salah lagi. Yang ketiga, lihat.
Saudara saya yakin pasti tahu, mungkin hafal tentang Matius 25 penghakiman terakhir. Masih ingat itu? Tahu tidak? Di sebelah kirinya Tuhan ada siapa? Kambing-kambing. Sebelah kanannya Tuhan ada siapa? Domba-domba. Masih ingat apa isi pengadilan itu? Pasal-pasal apa yang dituduhkan kepada kambing dan domba-domba itu? Masih ingat gak? Pada waktu aku lapar, kenapa kamu gak beri aku makan? Waktu aku telanjang, kenapa kamu gak beri aku pakaian? Seterusnya. Nah, kan otomatis kambing dan domba bengok bareng, istilah saya. Kapan kami lihat Tuhan lapar, telanjang, sakit, dalam penjara, dan sebagainya. Sekarang baca ayat Matius 25 ayat 40. Ayo baca bareng-bareng. Ini penting. Nah, itulah pelayanan, saudara. Udah, ayo baca bareng-bareng. Matius 25 ayat 40. Itu yang namanya pelayanan. Udah, 1, 2, 3. Dan raja itu menjawab, katakan amin dulu. Jadi kalau saudara mau melayani Tuhan Yesus dan dia puas dan dia senang, genapi ayat ini. Lagi satu, nomor 3 tadi. Saudara ngerti penghakiman terakhir. Kenapa kita enggak buat? Jadi melayani itu bukan di kebaktian. Kalau di kebaktian itu kita bertugas, melayani itu di luar gereja. Apa yang kau buat untuk berapa orang? Salah satu saja. Coba bayangkan, dia nggak bilang gini, apa yang kau buat untuk 1.400 orang yang paling hina ini? Saudara bayangkan, Yesus cuma minta kita satu orang saja di antara orang yang paling hina itu, urus dia. Masa nggak bisa? Kemarin pagi saya ngurus tukang becak 2 dengan anaknya. Dari tahun 70-an di Surabaya, saudara, hati saya pada tukang becak itu luar biasa. Saya melayani mereka. Saya di Surabaya itu ngasih tukang becak itu vitamin. Vitamin C, vitamin B itu harus saya kasih mereka. Zaman 70-an, 80-an, saya di Indonesia belum ada air mineral. Di rumah saya, kami tinggal Jalan Musi nomor 38. Itu perempatan Jalan Opak, Mangkalan tukang becak. Tukang becak langganan. Mereka sudah beritahu, kalau kamu lelah, haus, airmu habis, jangan pulang ke rumah kejauhan, mampir dulu. Saya siapkan air minum untuk mereka. Jadi tukang becak itu kalau ada masalah apa datangnya kepada kami. Karena di rumah itu ada 11 hamba Tuhan yang tinggal. Jadi bisa gantian kami datang. Jam berapa saja mereka perlu, mereka minta ditoakan, kami datang. Saya punya komunitas tukang becak di Totopolor. Itu orang-orang Madura. Maka senang kalau saya datang, saya cerita pada mereka. Saudara, kenapa? Karena waktu itu saya dapat berita dari UNER, dari Erlangga. Seorang dokter meneliti umur tukang becak rata-rata di Surabaya itu maksimal 38 tahun mereka mati. Dan matinya karena 2 penyakit, paru-paru dan gagal ginjal. Karena genjotnya itu, nafas mereka, ginjalnya rusak, paru-parunya kotor. Saya fotokopi riset itu, saya kasih mereka supaya mereka belajar hidup sehat. Saya urus anak-anak mereka. Karena itu jiwa. Itu salah satu suara Yesus yang paling hina. Betul tidak? Ayo kita urus. Tadi malam waktu kami masuk, kira-kira jam 1:30, setelah dari perempat tigaan kencong ke kanan Jember, nggak jauh, jajaran becak banyak. Saya teriak-teriak, itu buang becak banyak itu. Saudara, kasihani mereka. Jadi saya tunggu becak luar biasa. Maka itu kalau ada yang orang Kristen naik becak ngenyangan, bertobat kamu dalam nama Yesus. Itu jahat dan kejam, apalagi lemu-lemu itu.
Ngapa nggenjoto dewek kuat lah. Serius saya berkata. Betul nggak? Ini logika kasih sudah. Nah, saya cari dari mana gereja